Bayangkan Anda sedang makan di restoran favorit. Suasananya ramai, penuh tawa dan musik yang Anda kenal ikut mengalun lembut di telinga. Sekarang bayangkan, semua itu hilang. Tak ada musik, tak ada melodi, hanya suara sendok dan garpu yang beradu. Semua karena satu kasus yang mengguncang, mie gacuan dan royalti musik. Tapi siapa yang paling kehilangan? Kita atau para musisi yang hidup dari karyanya? Beberapa minggu terakhir, banyak pelanggan terkejut. Restoran dan kafe yang biasanya penuh musik kini mendadak sunyi. Atau jika ada suara, itu hanya kicauan burung atau suara air yang mengalun pelan. Semua ini bermula dari kasus Mi Gacuan Bali yang ditetapkan sebagai tersangka karena memutar musik tanpa membayar royalti sejak 2022. Nilai kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Ketika kabar itu merebak, banyak pemilik restoran panik, takut bertansib sama. Musik populer pun dihentikan. Suasana yang tadinya hidup kini terasa hambar. Di sisi lain, pelanggan merasakan perubahan besar. Makan jadi terasa sepi. Tak ada lagu favorit yang menemani. Tak ada melodi yang membangkitkan kenangan. Ada yang mengaku nyaman dengan kesunyian, tapi banyak yang merasa kehilangan kehangatan yang biasa dihadirkan oleh musik. Bagi sebagian orang, musik hanyalah pelengkap. Tapi bagi musisi, musik adalah hidup. Setiap lagu yang diputar di restoran adalah karya yang lahir dari perjalanan panjang. Begadang, berkorban, bahkan kadang gagal berkali-kali. Di balik lagu yang Anda dengar, ada keluarga yang harus diberi makan. Ada mimpi yang ingin diwujudkan. Maka ketika musik diputar tanpa membayar royalti, bukan hanya hukum yang dilanggar, tapi harapan para pencipta yang terampas. Aturan yang ada sebenarnya sederhana. Setiap pemutaran musik di ruang publik wajib membayar royalti sesuai Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28/2014. Tarifnya mungkin terlihat kecil, sekitar Rp120.000 per kursi per tahun. Tapi jika tidak dibayar, dampaknya bisa menghancurkan ekosistem musik itu sendiri. Sayangnya, kasus ini menimbulkan ketakutan baru. Banyak pemilik usaha akhirnya memilih cara termudah, menghapus musik dari restoran mereka. Mereka takut salah langkah, takut dihukum karena tidak tahu jalur yang benar. Beberapa memilih memutar musik yang katanya bebas royalti dari internet, tapi banyak yang tidak sadar. Lagu-lagu itu pun bisa punya pemilik. Kalau salah, mereka bisa tetap tersandung kasus hukum. Pelanggan pun kehilangan suasana yang dulu ada. Makan malam romantis jadi terasa biasa saja tanpa melodi yang mendukung. Pertemuan dengan teman jadi lebih hening, seperti ada yang hilang. Musik ternyata bukan sekedar hiburan. Ia adalah jiwa dari banyak momen yang kita kenang. Kita tentu ingin musisi dihargai, tapi kita juga ingin restoran kecil bisa bertahan. Sistem tarif pembayaran royalti harus lebih mudah dipahami, lebih adil bagi UMKM, dan transparan agar pemilik usaha tahu kemana uang mereka pergi. Pemerintah, LMKN, dan para pelaku industri perlu duduk bersama, bukan saling menyudutkan. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh. Lisensi yang lebih murah untuk UMKM, kerjasama langsung dengan musisi independen, atau penggunaan musik legal Creative Commons yang terverifikasi. Karena kalau tidak ada jalan tengah, pelanggan yang rugi, kita kehilangan musik di ruang-ruang yang dulu penuh kenangan, dan para musisi, mereka kehilangan hak hidup dari karya yang mereka ciptakan. Musik bukan sekedar suara, ia adalah cerita yang membuat hidup kita lebih bermakna. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan agar musisi tetap dihargai, tapi restoran kecil tidak terbebani? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta bagikan video ini agar makin banyak yang peduli pada isu ini.